Hai teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini video pertama setelah sekian bulan terakhir kita jalan-jalan ke kota Safi kan. Di situ aku bilang bahwa suamiku ada libur 3 bulan dan rencana kami mau liburan ke utara gitu kan. Tapi memang ada banyak sekali halangan ya, sehingga membuat kami akhirnya menetap di rumah. Jadi libur itu kan mulai bulan Juni, dan abis itu abis jalan-jalan ke kota Safi itu suamiku operasi. Jadi memang beliaunya butuh istirahat, sama sekali nggak bisa untuk ya nyetir lah ya, nggak bisa nyetir, nggak bisa kemana-mana. Jadi setelah suami operasi itu kita memutuskan untuk di rumah aja sampai itu hari raya Idul Adha. Suami itu juga masih belum benar-benar pulih ya. Jadi hari raya Idul Adha itu seperti biasa saya dan suami pulang ke rumah mertua. Tapi lagi-lagi ada kejadian gak enak ya. Jadi ada salah satu saudara yang mereka itu kena COVID dan ternyata menularkan ke ibu mertua gitu. Nah, kenapa kok aku nggak tertular awalnya ya? Jadi ini aku mau cerita. Awalnya itu aku nggak tertular, jadi yang tertular itu ibu mertua karena ada salah satu malam pas eh, tengah malam gitu jam 12 aku itu bergejala kan, batuk-batuk sampai muntah. Akhirnya suami memutuskan untuk pulang ke kota Agadir gitu. Kita pulang berdua, yang lain masih tinggal di sana karena memang saat itu keadaanku nggak memungkinkan untuk tidur di sana saat itu. Jadi memang aku batuk sampai muntah gitu. Jadi semuanya juga khawatir, makanya mereka mengizinkan kami untuk pulang duluan ke kota Agadir gitu. Nah, tapi kena angin malam itu aku udah baik-baik aja. Sampai di Agadir aku udah baik-baik aja gitu, udah nggak batuk lagi. Nah, habis itu besoknya adik ipar dan istrinya juga pulang ke kota Agadir. Jadi menyisakan ibu mertua, bapak mertua, sama adik ipar. Karena kakak ipar sama istri sama anak-anaknya mereka juga udah pulang gitu. Jadi sisa ibu mertua sama bapak mertua, dan ternyata ibu mertua ketularan di sana. Ketularan COVID dari salah satu keponakannya mungkin ya, keponakan karena ini masih anak kecil gitu, yang punya COVID ini masih anak kecil gitu. Dan kalau anak kecil kan mereka nggak terlalu bisa jaga diri ya, maksudnya mereka masih main terus ya, salamnya orang Maroko kan pasti mereka cipika-cipiki kan. Nah, jadi tidak bisa dihindari, akhirnya ibu mertua kena. Nah, kebetulan juga ibu mertua, bapak mertua itu sudah vaksin gitu. Jadi mereka sakit itu cuma 3 hari, habis itu udah sembuh. Nah, jadi mereka itu datang hari Jumat. Aku ingat banget, mereka pulang ke kota Agadir tuh hari Jumat. Langsung dites. Hari Sabtu itu tes hasilnya keluar dan ternyata ibu mertuaku itu positif. Jadi hari Jumat, Sabtu, terus Minggu itu ibu mertuaku udah sehat gitu. Dan hari Minggu itu, entah kenapa hari Minggu itu kita makan bareng, aku sama ibu mertuaku, sama bapak mertua juga. Terus malamnya ibu mertuaku itu juga minta aku untuk membawakan baju-baju kotornya. Baju kotor yang dibawa dari Akridis itu, desa Akridis, semuanya itu ibu mertuaku minta bantu aku untuk bawa ke atas biar besok dicuci sama pembantu gitu kan. Jadi
malam itu perasaanku udah nggak enak, aku merasa bergejala, batuk-batuk, tenggorokan kering, tapi aku masih positive thinking ya, nggak mungkin gitu. Maksudnya ibu mertuaku lo udah sembuh gitu kan, kayaknya nggak mungkin kena COVID deh gitu. Nah ternyata hari Seninnya aku mulai demam, tapi aku minum obat penurun panas paracetamol itu udah langsung sembuh gitu hari Seninnya. Hari Selasa masih panas lagi, tapi minum obat dingin lagi gitu, turun demamnya. Nah hari Rabu ini, aku inget banget hari Rabu ini aku masih sempet masak sate, sisa daging kurban gitu kan. Jadi aku masih kipas-kipas sate itu hari Rabu. Abis makan itu aku mau merasa pusing, sakit kepalaku di sini. Mata juga, mata itu lelah awalnya. Jadi aku itu pakai koyo hot in koyo ini ya. Jadi aku pakai ini di sini sama di sini karena tenggorokanku itu udah mulai ngerasa nggak enak gitu, agak batuk-batuk tapi sedikit. Itu aku udah panas hari Rabu itu. Jadi malamnya demamku tinggi Rabu malam. Jadi itu mulai awal Agustus. Jadi itu udah dimulai dari tanggal 1 Agustus aku merasakan gejala-gejala itu. Nah, makan mulai nggak enak. Terus batuk juga parah banget. Jadi hari ke-10 itu aku mulai merasakan, karena kan tiap hari dicek saturasi oksigennya kan. Tiap hari dicek itu sempat turun. Jadi itu sempat 60, 70, ke 90 itu jarang. Padahal minggu pertama itu masih 95 ke atas masih minggu pertama. Tapi mulai masuk minggu kedua itu saturasinya mulai turun, udah 60, 70, 89 paling mentok, nggak pernah ke 90. Akhirnya hari ke-10 itu diputuskan untuk pakai oksigen. Jadi aku sempat pakai oksigen. Terus juga dokter datang ke rumah untuk ambil darah, jadi dicek darah memang ada virusnya. Terus yang aku rasakan itu aku nggak bisa gitu, nggak bisa tarik nafas. Terus sempet di suatu hari itu aku dikasih minum itu udah nggak masuk keluar lagi gitu, udah ya Allah, rasanya itu udah kayak umur aku udah nggak lama lagi gitu kan. Sampai saking panasnya itu aku sampai disiramin air mawar di kepalaku biar dingin gitu kan, sampai dipakein kaos kaki basah, sampai sembarang karena memang panasnya udah nggak turun-turun selama 2 minggu kayaknya. Aku demam tinggi itu 2 minggu. Terus juga nggak bisa cium, nggak bisa rasa, nggak bisa bau-bauan semuanya. Batuk juga parah banget. Terus aku juga selama 10 hari ini, sekarang sudah hari ke-8, aku harus disuntik terus tiap hari. Ini jadi udah tinggal 2 hari terakhir. Aku itu, jadi kan kata dokternya tuh habis dicek darahnya, ternyata virusnya itu bikin imunku bekerja keras gitu kan. Jadinya darahnya itu menggumpal gitu. Jadi makanya harus disuntik ini untuk mengencerkan darah yang ada di tubuh aku gitu. Ini udah tinggal 2 hari, besok dan besok lusa habis itu selesai. Karena ini di sini kanan kiri udah biru semua. Aku juga nggak tahu kenapa kalau disuntik itu kok biru ya. Jadi ya selama 3 minggu ini aku nggak kemana-mana di rumah karena COVID. Dan sebelumnya itu juga nggak kemana-mana beberapa minggu karena suamiku operasi gitu. Jadi hari liburku 3 bulan ini di rumah aja teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya sih sekarang tuh aku udah sehat gitu ya. Ya walaupun makan masih belum terlalu nyaman ya, karena aku tuh pengen banget makan makanan Indonesia gitu kan, tapi ya keadaan di sini nggak ada, ya udah
makannya ya pengobatnya Indomie gitu. Terus tadi tuh nggak tahu kenapa pengen banget maam nasi pakai ini keripik kentang. Udah gitu aja, nasi sama keripik kentang. Yang penting masuk aja, yang penting ada makanan yang masuk gitu. Jadi ya apapun yang bikin selera makan meningkat ya dimakan, walaupun cuma nasi sama keripik kentang gitu. Tapi insya Allah ini karena sekarang sudah baikan, aku juga udah sempat baca beberapa artikel ya bahwa kalau udah merasa baikan itu, apalagi udah lebih dari 10 hari, itu virusnya kalaupun dites, misal itu kan kalau dites kan kemungkinannya ada dua, positif dan negatif kan pasti. Kalau udah negatif berarti kan udah nggak ada virus di dalam tubuh kita. Tapi kalau udah lebih dari 10 hari dan hasilnya positif, itu katanya bisa aja itu bangkai dari virusnya gitu. Jadi itu tidak menularkan dan itu udah mati virus di dalam tubuh kita gitu, karena udah tidak bergejala lagi. Aku pernah lihat videonya juga yang kayak gitu. Jadi insya Allah aku udah terbebas ya dari virus ini, alhamdulillah. Jadi rencana kita besok mau pergi keluar gitu, deket pantai sini. Mertuaku punya rumah di situ gitu, punya rumah di deket pantai situ. Jadi kita mau pergi ke rumah situ buat ya refreshing lah, liburan gitu. COVID itu selain menyerang fisik, itu juga menyerang psikis ya. Jadi biar ada sedikit refreshing gitu, jadi jalan-jalan di rumah yang deket pantai situ nggak terlalu lama, cuma buat ya kita melihat hal-hal yang baru lah, karena selama hampir 2 bulan ini yang dilihat hanya ruangan kecil ini saja gitu kan. Buat teman-teman semua, jaga kesehatan. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Oke, makasih. Bye.